Hampir setengah abad berlalu, kemelut sejarah dan kejadian hari-hari sekitar tahun 1965 hingga kini masih menyisakan kontroversi. Gerakan 30 September menjadi biang keladi karut-marut politik hingga abu-abunya catatan sejarah negeri. Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya para jenderal Angkatan Darat. PKI menjadi partai terbuang, ideologinya terlarang, simpatisan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan partai berlambang palu arit ini ditendang. Martin Alaida salah satu. Profesinya sebagai wartawan harian rakyat yang berafiliasi dengan PKI membawa Martin ke dalam Hotel Prodeo. Saya dan beberapa teman ditangkap oleh Operasi Kalong yang sangat aktif, sangat katakanlah ya buas. Pemeriksaan interogasi berlangsung malam. Itu berarti orang berteriak, orang berdarah-darah. Itu membangunkan orang dewasa yang ditahan ini. Bangun tengah malam oleh teriakan-teriakan orang yang tidak tahan pada penyiksaan. Karena penyiksaan itu antara lain menggunakan ekor pari yang kering, itu dipukul ke belakang, kemudian stroke. Dia dicemplungkan ke bak dalam keadaan luka, keluar dari bak, disuruh makan satu piring sambal. Jumlah korban dari penangkapan disertai pembunuhan pasca gerakan 30 September mencapai angka yang fantastis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 23 Juli 2012 merilis data perkiraan korban mencapai kisaran 500.000 hingga 3 juta jiwa. Dalam sekejap, PKI yang merupakan partai besar dengan jutaan simpatisan harus menelan kenyataan pahit. Dihitamkan selamanya oleh rezim yang berkuasa. Padahal di awal kemunculannya PKI termasuk organisasi pergerakan yang progresif dengan perkembangan yang sangat pesat. Awal tahun 1900-an Indonesia menjadi wilayah jajahan Belanda yang paling menjanjikan. Hasil alam yang melimpah dari rempah, kopi, teh, sawit hingga kekayaan mineral menyumbang kekayaan besar bagi pembangunan kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa dan eksploitasi buruh oleh pemerintahan Hindia Belanda menyebabkan rakyat Indonesia sengsara bukan kepala. Di tengah kemiskinan inilah komunisme lahir di Indonesia. Adalah Hendrikus Josephus Franciscus Maris Sniflet yang merupakan pegawai pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV pada tahun 1914. ISDV lambat laun berubah menjadi organisasi politik yang menghimpun kelompok intelektual Indonesia dan Belanda untuk menyebarkan Marxisme. Pada tahun 1917, di saat ISDV baru berkembang di Indonesia, Revolusi Oktober meletus di Rusia. Jutaan buruh Rusia pun melakukan pemogokan, industri pun lumpuh, bahkan pemerintahan Tas Nicholas II pun runtuh. Hal inilah yang ditangkap oleh Sniflet di Indonesia, bahwa Revolusi Oktober Rusia harus diikuti di Indonesia. Meniru aksi buruh di Rusia, anggota ISDV berusaha menguasai pelabuhan Surabaya dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Penguasa kolonial tentu saja tak tinggal diam. Gerakan ini dengan cepat berhasil ditumpas. Bahkan para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda termasuk Sniflet. Selepas kepergian Sniflet, anggota Sarekat Islam mendominasi pergerakan ISDV. Semaun, Darsono, Alimin, Musso, Tan Malaka menjadi tokoh-tokoh muda ISDV. Yang kemudian mendorong perubahan nama organisasi ini menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH pada Kongres ISDV di Semarang pada tahun 1920. 4 tahun berselang, Perserikatan Komunis Hindia berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Sejarah mencatat, periode tahun 1920-an PKI begitu getol memperjuangkan hak buruh, mengorganisir pemogokan maupun mengkritik pemerintah Hindia Belanda lewat beragam tulisan.
Pada November 1926, beragam serikat buruh di bawah kontrol PKI memimpin gerakan melawan pemerintahan kolonial Belanda melalui serangkaian aksi pemogokan di Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa menyebut aksi PKI pada tahun 1926 sebagai pemberontakan. Beberapa yang lain lebih menyebutnya sebagai perlawanan. Saya tidak yakin 26 bisa disebut sebagai pemberontakan karena konsep nation state waktu itu belum berdiri. Indonesia kan secara de facto dan de jure 26 adalah perlawanan. Kalau misalkan kita mau pakai bahasanya orang-orang PKI, perlawanan bukan pemberontakan karena mereka melawan kekuatan kolonialisme Belanda. Awalnya secara historis itu ada aksi-aksi kecil yang kemudian dilakukan di beberapa daerah di Pulau Jawa, di Semarang, di Surabaya, aksi-aksi pemogokan buruh kapal, kereta api, pegadaian, dan segala macam. Akibat gerakan perlawanan buruh yang dimotori PKI ini, ribuan orang dibunuh, belasan ribu ditahan, dan ratusan orang diasingkan ke Bovendigul di Papua. PKI secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Belanda pada tahun 1927. Pemimpin-pemimpin PKI diasingkan, membuat organisasi ini mati suri dan bergerak di bawah tanah untuk waktu yang lama. Kedatangan Jepang menggantikan Belanda membawa Indonesia pada momen puncak pergerakan perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh PKI yang masih tersisa berbaur dengan kelompok nasionalis dan agama, bersatu untuk turut memperjuangkan kemerdekaan Republik. Jepang itu memberikan kesempatan kepada pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta untuk mendidik para pemuda itu dan mengobarkan semangat sebetulnya Indonesia Raya gitu, semangat Asia Timur Raya gitu untuk kepentingan Jepang. Tetapi ini digunakan oleh Soekarno-Hatta untuk mengobarkan nasionalisme Indonesia. Dan di antara yang ikut di dalam pelatihan di asrama di Menteng Raya yang sekarang menjadi Gedung Juang itu adalah DNID. Nah, para pemuda yang ada di situ kemudian juga pada bulan September, tanggal 19 September tahun 45 itu mengorganisasi massa untuk berkumpul di lapangan Ikada. Jadi rapat akbar di Ikada itu juga karena jasa dari para pemuda yang diantaranya DNID. IDIT pun juga ikut terlibat sebetulnya di dalam membela kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Setelah berabad terjajah, 17 Agustus 1945 menjadi hari yang bersejarah bagi Indonesia. Indonesia mencapai kemerdekaan sebagai sebuah negara republik dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Namun tak semua setuju Pancasila menjadi dasar negara. Amir Syarifuddin dan Musso serta beberapa tokoh lain yang berhaluan kiri dan berideologi komunis mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dan pada tanggal 18 September 1948 memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Itu Madiun itu nggak main-main loh. Mereka pindah atau membangun kekuatan di Madiun karena mereka mensinyalir kalau Madiun itu adalah tempat yang cocok kalau gerakan rakyat ini, gerakan komunis ini. Ribuan orang meregang nyawa dalam peristiwa Madiun 1948. PKI menjadi bulan-bulanan, banyak simpatisannya ditangkap, banyak pula yang dieksekusi secara terbuka. Apa yang terjadi di Madiun tahun 48 itu memang menikam ya Republik Indonesia yang ada di Jogja. Tetapi Jenderal Sudirman misalnya juga menyadari bahwa di antara mereka yang bergerak di Madiun itu juga ada tentara yang dibutuhkan untuk bangsa kita gitu. Tidak ada misalnya mahmilub sesudah peristiwa Madiun itu, sehingga tidak juga ada pelarangan PKI dan semacamnya sesudah peristiwa itu terjadi gitu. Makanya kemudian PKI bisa berdiri sebetulnya atas dasar asumsi yang sederhana bahwa ya semua tokoh PKI kemudian sudah tenggelam. Tidak akan mungkin kemudian PKI berbahaya. Itu yang kemudian salah satu kunci kenapa kemudian PKI bisa timbul. Di luar kemudian memang yang paling besar adalah masih memiliki tenaga-tenaga ekstra anak-anak muda yang membangun PKI di tahun 50-an.
Ya salah satunya Aidit dan teman-teman ini. Dipa Nusantara Aidit menjadi juru selamat bagi partai yang telah dianggap cacat oleh banyak orang akibat peristiwa Madiun tahun 1948. Aidit bersama tokoh muda PKI lainnya berjuang mati-matian mengembalikan nama baik partai. Sebuah upaya yang membuahkan hasil gemilang. Sebuah pencapaian partai anak bawang yang tiba-tiba muncul ke permukaan menjadi pemenang. Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit diingat selama puluhan tahun lewat propaganda rezim Orde Baru sebagai pemimpin PKI yang bengis dan otak dari gerakan 30 September. Namun propaganda Orde Baru telah menutupi sosok DN Aidit yang sebenarnya selama puluhan tahun. Aidit datang ke Jakarta. Sebelumnya kemudian dia di Belitung. Ketua partai ini terbentuk dari dua hal. Pertama, religiusitas Belitung dan kemudian empirisme politik di Jakarta. Kalau Aidit dituduh ateis dan kemudian dituduh anti agama dan segala macam, justru religiusitas Belitung, Aidit dibangun atas dasar kultur religius di Belitung. Komunis adalah pilihan politiknya, tapi Islam itu adalah kepercayaan yang kemudian memang ya keyakinan yang kemudian harus di Belitung dia terkenal sebagai tukang azan. DN Aidit menjadi ujung tombak partai setelah nama baiknya hancur akibat peristiwa Madiun 1948. Bersama tokoh-tokoh muda lainnya, PKI meraih simpati massa. Tak hanya wilayah Jawa tapi juga Sumatera hingga wilayah timur Indonesia. PKI memang partai yang dipimpin oleh anak-anak muda gitu. Jadi Aidit, Nyoto, Lukman itu kan orang-orang muda. Jadi Aidit itu juga mencanangkan gerakan turun ke bawah secara masif gitu dengan 3 konsep sama gitu. Jadi sama bekerja, sama makan, sama tidur. Jadi mereka bekerja sama dengan petani di sawah, kemudian sama-sama makan hasil pertanian itu dan tidur juga di gubuk petani gitu. Nah, gerakan semacam ini tentu gerakan yang mendapat simpati dari masyarakat. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI berkembang dengan pesat. Pidato politiknya di berbagai daerah selalu kebanjiran masyarakat yang ingin mendengarkannya secara langsung. Hal ini tak lepas pula dari gerakan terbuka organisasi-organisasi yang dibawa PKI untuk meraih anggota secara masif. Pada masa peralihan kekuasaan di tahun 1966, organisasi-organisasi ini mendapatkan stigma negatif dari rezim yang berkuasa. Gerwani disebut-sebut sebagai pelaku utama penyiksaan para jenderal di malam 30 September. Mereka dilaporkan melakukan tarian tanpa busana hingga serangkaian aksi tak bermoral lainnya di Lubang Buaya. Padahal, keberadaan Gerwani di Lubang Buaya merupakan kegiatan aksi rangkaian persiapan konfrontasi Malaysia. Gerwani jelas organisasi yang militan gitu, organisasi yang menggerakkan wanita Indonesia untuk sadar politik gitu. Dan bahkan juga mereka berpikiran maju dengan mendirikan misalnya taman kanak-kanak. Sampai-sampai itu diurus oleh mereka gitu. Nah, Gerwani ini kiprahnya di bidang emansipasi wanita. Mereka juga punya mengorganisir pendidikan, masuk ke desa, meningkatkan kesadaran publik mengenai situasi politik. Tak hanya Gerwani, cabang-cabang organisasi PKI yang lain juga memiliki andil besar meraih simpati masyarakat, khususnya kelompok buruh, tani, dan pemuda. Perjuangan yang dilakukan oleh SOPSI adalah perjuangan bagaimana membebaskan buruh dari penindasan yang penindasan di pabrik, di perusahaan, dari eksploitasi kerjanya. Yang berjuang ya mati-matian di lapangan, mogok massa, ada strategi sit down strike, strategi sit down strike sampai kemudian mogok total apa dan segala macamnya.
sampai mereka tuntutannya mereka itu berhasil, perbaikan upah, kemudian kesejahteraan dan segala macam itu berhasil. PKI juga adalah sebuah partai yang mempunyai banyak sayap yang sangat aktif gitu. Seperti Lekra, mereka bergerak di dalam bidang kebudayaan secara intensif, menulis buku, majalah dan lain-lain. Jadi semua sayapnya ini bergerak gitu. Itu yang menyebabkan partai ini menurut hemat saya ini melakukan total football gitu. Jadi berjuang di semua lapisan dengan secara masif, secara intensif. Pemilu tahun 1955 menjadi bukti bahwa PKI adalah kekuatan politik yang nyata di Indonesia. PKI memperoleh 16% suara dan 39 kursi di parlemen, berada di posisi 4 besar mengalahkan puluhan partai lain. Kemenangan ini juga tak lepas dari cara-cara kampanye yang tak biasa, dan Aidit menyebutnya dengan taktik politik riang gembira. Aidit mengajak seluruh kader PKI yang masih tersisa waktu itu semacam kampanye politik riang gembira. Kurang lebih di tulisan itu Aidit bilang, jika kamu ingin mendekati massa, menarik massa bersama denganmu, ajaklah massa dengan gembira. Massa tidak suka orang yang kemudian tidak dengan gembira dan sukacita, tidak menebarkan ketakutan. Di Jawa Tengah, Siswoyo menuturkan kampanye kreatif yang dilakukan PKI di Semarang, di Kendal, itu BTI, Barisan Tani Indonesia, selnya PKI di Tani, itu memproduksi layangan yang banyak, ratusan. Dan di layangannya itu digambar palu arit dan kemudian diterbangkan. Ratusan layangan itu diterbangkan. Setelah diterbangkan tinggi, kemudian layangannya itu putus, kemudian layangan itu kan terbang kemana-mana. Jatuh di loteng di atap rumah penduduk desa. Ada yang jatuh di jalanan dan segala macam. Nah, penduduk desa menurut penuturan Siswoyo dalam memoarnya itu sampai berkomentar dalam bahasa Jawa, kalau saya tidak salah, wis wancine, palu arit temuko ing bumi, sudah waktunya palu arit ada di bumi. Itu semacam kampanye politik yang kemudian memanfaatkan situasi dalam tanda kutip. Penduduk di Jawa Tengah masih banyak yang buta huruf, masih banyak yang agak sedikit mistik dan segala macam. Seolah-olah PKI turun dari langit dan kemudian di bumi. Itu saya pikir hal yang kemudian bisa jadi itu membuat PKI menang, sangat kreatif. Kalau sekarang orang menggunakan musik dan lain-lain itu untuk kampanye, itu sudah dilakukan oleh PKI tahun 55. Mereka menggunakan grup kesenian itu di panggung mereka. Itu baru mulai PKI yang melakukan pada tahun 55 gitu. Nah, itu yang menarik bagi masyarakat untuk memilih PKI gitu. Prestasi PKI dalam pemilu 1955 bukan tanpa tantangan. Partai-partai politik yang berseberangan tak jarang menyerang. Partai Masyumi menjadi salah satu partai yang secara terbuka menyatakan berseberangan dengan PKI. Dua partai ini tidak pernah bisa ketemu secara ideologis. Berbeda sama sekali. Kata Masyumi, komunis itu haram. Orang Islam yang dengan sadar menganut paham komunis, itu kufur. PKI juga tidak mau dengan NU yang menggunakan agama sebagai basis berpolitik. PKI tidak bisa kita terima karena kita khawatir nanti kalau PKI masuk kabinet dia punya kekuasaan mutlak, lalu dia akan konsolidasi lalu memerintah seperti Mahdi. Menghadapi banyak pertentangan dari lawan politik dan kelompok anti komunis, tidak membuat pergerakan PKI kendor. Anggotanya meningkat 2 kali lipat menjadi 1,5 juta anggota pada tahun 1959. Aidit dari sisi PKI meriwayatkan perjuangan partainya dan menghendaki pula agar pemerintah menjalankan politik damai bebas dari KNT. Dekret 5 Juli 1959 berujung pada terpusatnya kekuasaan pemerintahan di tangan presiden. Inilah era yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Sebuah periode politik di mana Presiden Soekarno mengambil alih perencanaan pembangunan hingga pemikiran dasar ideologi negara. Konsep pemikiran Nasakom, nasionalis, agama dan komunis membuat hubungan Presiden Soekarno dan PKI begitu mesra.
PKI tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies. Terciptanya poros komunis Asia ini membuat PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Tiongkok. Awal tahun 60-an inilah PKI seakan memasuki era kejayaan. Kejayaan PKI sampai kemudian diklaim subur-suburlah PKI menurut Soekarno di pidatonya di tahun 65 waktu partai berulang tahun yang mengungkapkan jumlah anggota PKI yang jutaan, itu karena memang politik grassroots-nya, politik masanya yang memang kemudian memanen hasilnya di 58 sampai kemudian 65. Melaksanakan pemberantasan buta huruf, pendidikan yang tidak hanya sekedar pendidikan, tapi kemudian pendidikan politik di kota, di kios-kios, di petani, itu di tengah-tengah sawah, di gubuk. Itu sebetulnya yang membuat PKI besar di dalam grassroots, karena PKI berkontribusi terhadap pendidikan rakyat. Meski komunis melalui PKI mendapatkan kekuatan besar, namun usaha Presiden Soekarno untuk menyatukan ketiga ideologi ini nyatanya tak berjalan mulus. Angkatan Darat rupanya menentang dominasi PKI dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Konflik antar tiga kekuatan politik ini pun tak bisa dihindarkan. Salah satunya mengenai penerapan kebijakan land reform. Program land reform itu sebetulnya undang-undangnya sudah dikeluarkan tahun 60-an, tetapi kan tidak dilaksanakan. Dan itu yang dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan apa yang disebut dengan aksi sepihak. Jadi tanah-tanah yang luas itu harus dikembalikan kepada negara. Tapi persoalannya, di antara tanah yang luas itu ada tanah yang dimiliki juga oleh para kiai gitu, oleh para tokoh Islam. Dan ini kan menimbulkan konflik. Ada peristiwa Bandar Betsi, seorang letnan tentara di Sumatera Utara dibunuh oleh buruh PKI karena buruh PKI mau mengambil tanah yang bukan haknya. Lalu PKI menyerbu tempat pelatihan kepemimpinan pemuda Islam Indonesia di Kanigoro. Diserbu, bahkan dikatakan bahwa dia memasuki masjid lalu menginjak-injak Quran dan segala macam. Salah satu konflik terbuka yang terekam adalah ketika PKI meminta buruh tani dipersenjatai. Bahwa Angkatan Darat itu menentang komunis sebenarnya tidak dalam konteks menentang kehadiran komunis di Indonesia. Pak itu partai sah kok. Tapi praktek-praktek yang kemudian diinisiasi oleh DNID untuk mempersenjatai barisan tani itu yang ditolak habis-habisan oleh Angkatan Darat. Tahun 1960 hingga awal 1965, hubungan antara Presiden Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat bak segitiga kepentingan yang saling menarik. PKI menjadi kekuatan politik, Presiden Soekarno dan Angkatan Darat menjadi kekuatan untuk menjalankan demokrasi terpimpin. Namun besarnya kekuatan PKI di tahun 1965 mendadak runtuh saat gerakan 30 September pecah di ibu kota. PKI menjadi pihak yang disalahkan. Ratusan ribu simpatisannya ditangkap, dibuang ke Pulau Buru, tak sedikit pula yang pulang tinggal nama. Pucuk-pucuk kekuatan PKI diadili di kursi persidangan Mahmiluk sebelum akhirnya dihukum mati. Setahun kemudian, PKI menjadi organisasi terlarang. Ideologi komunis menjadi haram di Indonesia. Partai yang begitu kuat ini dalam sekejap kehilangan kendali. Runtuhnya kekuatan PKI membuat Presiden Soekarno kehilangan partai setia dengan pengikut jumlah besar. Saat Orde Baru lahir, komunisme dan PKI dicap sebagai sesuatu yang sesat, jahat, dan terlarang. Sebuah propaganda yang berjalan hampir selama 32 tahun, menyisakan trauma dan juga ketakutan akan partai berlambang palu arit ini. Padahal di dunia, komunis ini hanya tinggal cerita. Terputusnya sekat antar negara di era teknologi menciptakan sistem ekonomi terbuka. Rusia, Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Kuba, ideologi komunis ini hanya tercermin dalam bentuk kepartaian tunggal,
sedangkan sisanya semua dibentuk oleh sistem kapitalisme liberal. Kalau misalkan kita mau belajar, kita harus belajar menghilangkan komunistofobia. Berdamai dengan pengetahuan bahwa yang harus dipelajari dari Partai Komunis Indonesia adalah laboratorium politik yang mampu menghasilkan orang-orang politik dengan intelektualitas yang tidak mainstream. Kita juga bisa melihat sebetulnya PKI sebuah partai yang sejak tahun 45 sampai tahun 65, ini menurut hemat saya sebuah partai yang berhasil dalam arti dia bisa mencapai 3 juta pengikut dan pengikut yang militan gitu.